Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke teman-teman, kembali lagi pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas presentasi pertemuan ke-9, tapi materinya ke-10 pada matkul pendidikan Pancasila, yaitu babnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskannya apa sih filsafat. Kan kita udah ada pelajaran matkul filsafat, kok ada filsafat lagi? Dengan ini Pancasila, maksudnya Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu filsafatnya Pancasila. Apa sih filsafat itu? Menurut saya filsafat itu berpikir secara kritis atau berpikir sesuatu sampai seakar-akarnya dengan cara berpikir dengan logika atau dengan hati nurani masing-masing. Filsafat menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya. Sedangkan makna lain filsafat yakni sebagai ilmu yang berindika logika, estetika, dan metafisika. Dengan ini Pancasila bisa dipikir dengan logika, estetika, dan metafisika. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dari segi kemanusiaan. Setiap manusia mempunyai pandangan hidup sendiri-sendiri, bagaimana dia hidup dan tujuan dalam hidupnya. Maka bila Pancasila dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia, tentu saja berkaitan dengan bagaimana pandangan hidup bangsa Indonesia, bagaimana cara bangsa Indonesia hidup serta tujuan hidup bangsa Indonesia. Dengan pandangan hidup Pancasila yang sesuai, maka bangsa Indonesia bisa bertujuan dengan sesuai dan benar. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa sih konsep Pancasila sebagai Apa sih konsep Pancasila sebagai sistem filsafat? Berbicara mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat tentunya tidak lepas dari makna filsafat itu sendiri. Maka dapat diartikan bahwa pengertian filsafat Pancasila adalah pembahasan Pancasila secara filsafati, yaitu pembahasan Pancasila secara mendalam sampai dengan akar-akarnya. Filsafat Pancasila merupakan genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Apa sih perbedaannya? Genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Kalau genetivus objektivus yaitu berarti nilai-nilai yang terdapat atau terkandung pada Pancasila dijadikan sebagai suatu objek. Namanya aja objektivus, yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan pada sistem dan cabang-cabang yang filsafat yang berkembang, khususnya beberapa cabang filsafat yang ada di barat. Sedangkan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Genetivus subjektivus artinya bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik itu tujuannya untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan Pancasila
maupun hanya sekedar untuk melihat nilai-nilai yang tidak sejalan dan tidak sesuai dengan Pancasila. Yang kedua yaitu landasan ontologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, landasan epistemologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keempat, landasan aksiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pentingnya kajian filsafat sebagai Pancasila sebagai filsafat sama kayak konsep, tapi ini penjabarannya. Yang pertama, tadi udah dijelaskan apa itu generativus objektivus dan apa itu generativus subjektivus. Kalau generativus objektivus yaitu nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila dijadikan sebagai suatu objek. Objektivus namanya aja objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan pada sistem-sistem dan cabang filsafat yang berkembang, khususnya beberapa cabang filsafat yang ada di Barat. Maksudnya ada di wilayah Barat. Sedangkan kalau Pancasila sebagai generativus subjektivus artinya bahwa nilai-nilai yang terdapat atau terkandung di dalam Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang. Nah, kalau generativus subjektivus itu cuma untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang. Yang kedua, landasan ontologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa sih ontologi itu? Ontologi hakikat apa yang dikaji. Maksudnya ontologi itu berasal dari bahasa Yunani ta-onta, yang berarti yang berbeda, dan juga berarti ilmu pengetahuan atau ajaran tentang berbeda. Langsung gitunya aja wis. Aspek ketuhanan yang Maha Esa bersumber dari eksistensi, ketuhanan, kemakhlukan, dan juga kemestaan. Pada esensi sila pertama yaitu ketuhanan adalah kesesuaian dengan hakikat Tuhan. Yang B, kemanusiaan yang bercirikan dengan kehidupan masyarakat bangsa yang adil dan beradab. Yang C, persatuan Indonesia bersemboyan pada perbedaan namun tetap satu jua. D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, kebersamaan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah secara musyawarah atau melalui perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau keseimbangan antara hak dan kewajiban. Esensi dari sila kelima yaitu keadilan adalah kesesuaian dengan hakikat adil. Itulah dari kesekian sila kelima itu merupakan dasar atau landasan ontologis Pancasila sebagai filsafat. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila sebagai filsafat yaitu Pancasila juga bisa dianggap sebagai sebuah sistem pengetahuan karena merupakan sesuatu abstrak sebagai suatu keyakinan maupun sistem praktis terkait cara hidup manusia. Sehingga dengan demikian Pancasila menjadi sebuah cara pandangan seorang mengenai realitas manusia, masyarakat, bangsa, dan juga negara.
Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada dasarnya, apabila dilihat dari sudut pandang etika, maka Pancasila merupakan hasil rumusan dan pemikiran The Founding Father yang fungsinya adalah sebagai landasan bagi warga negara untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat tentunya juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Terakhir dari materi ini yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat terdapat banyak, mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, yang keempat sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, banyak mulai dari historis ideologi dasar maupun Pancasila sebagai filsafat. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Masyarakat pada umumnya memahami Pancasila sebagai bentuk sistem filsafat yang diwujudkan dalam way of life atau pandangan hidup, baik dari aspek agama ataupun sosial. Akan tetapi, masyarakat akademis memahami Pancasila dari sudut pandang yang berbeda. Mereka memandang dan memahami Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Yang ketiga, sumber atau yang terakhir, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis ini tercermin dari sidang PPUPKI. Dalam sidang PPKI, Bapak Presiden pertama kita Soekarno menyampaikan konsep filosofi Goerderslaan atau Weltanschauung. Soekarno menjelaskan bahwa wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemukakan ketika Soekarno melontarkan konsep tentang filosofische Grondslag dalam filsafat negara. Artinya, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Rangkuman dari semua materi ini yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dari segi kemanusiaan, setiap manusia mempunyai pandangan hidup, bagaimana dihidup dan tujuan dalam hidupnya. Maka bila Pancasila dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia, tentu saja berkaitan dengan bagaimana pandangan hidup bangsa Indonesia, bagaimana cara bangsa Indonesia hidup, serta tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat yang dilandasi oleh beberapa peristiwa. Di antaranya, Soekarno menggagas ide tentang filosofis Grondslag dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.
Berbicara mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat tentunya tidak lepas dari makna filsafat itu sendiri. Maka dapat diartikan bahwa pengertian filsafat Pancasila adalah pembahasan Pancasila secara filsafat, yang pembahasan filsafat menyerang mendalam sejarah dengan karakternya. Aspek dari filsafat Pancasila yaitu genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Kemudian dasar ontologis, yang ketiga dasar epistemologis, yang kelima lagi dasar landasan apa ya lagi itu tadi lupa saya, dasar aksiologis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mohon maaf lagi, saya ini presentasinya sambil membaca juga, mohon maaf. Karena banyak di buku ini udah tercantum, saya cuma bisa merangkum inti-intinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.